Di sini, kami akan menjelaskan mengenai perkembangan dewasa tengah, fenomena kesehatan mental yang terjadi di usia tersebut, serta cara mengatasinya. Dewasa tengah yang seringkali mencakup usia antara 40 hingga 65 tahun merupakan fase kehidupan yang penuh tantangan serta peluang perkembangan. Pada tahap ini, individu mengalami perubahan signifikan dalam berbagai aspek, termasuk perkembangan fisik, kognitif, bahasa, serta sosial dan emosional. Perkembangan pada tahap ini tidak hanya ditentukan oleh faktor biologis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan, sosial, budaya, dan spiritual. Perkembangan fisik pada masa dewasa tengah seringkali melibatkan penurunan kemampuan fisik, seperti penurunan daya tahan tubuh, penurunan fungsi panca indera, dan perubahan komposisi tubuh. Sementara itu, perkembangan kognitif cenderung mempertahankan stabilitas meskipun terdapat penurunan dalam kemampuan memproses informasi cepat. Kemampuan bahasa juga mengalami perubahan terutama terkait kemampuan memori verbal dan pemahaman yang lebih dalam terhadap makna. Dari perspektif sosial dan emosional, usia parubaya adalah fase penting dalam hidup setiap orang. Di masa ini, kita seringkali menghadapi perubahan besar, baik dalam diri maupun lingkungan sekitar. Mulai dari krisis parubaya hingga perubahan peran sosial. Semuanya menjadi bagian dari perjalanan hidup yang takkan terhindarkan. Selain itu, dalam konteks perkembangan Islam, masa dewasa tengah ini juga memiliki dimensi spiritual yang signifikan. Individu seringkali lebih fokus pada pencarian makna hidup, pemahaman mendalam tentang ajaran agama, dan peningkatan kedekatan dengan Tuhan. Islam memberikan panduan dan solusi dalam mengatasi tantangan yang dihadapi pada fase ini, baik dalam aspek fisik, kognitif, sosial, maupun emosional. Nilai-nilai Islam seperti kesabaran, tawakal atau berserah diri, serta pentingnya menjaga hubungan sosial dan spiritual, menjadi landasan dalam menjalani perkembangan pada masa dewasa tengah. Selanjutnya, fenomena yang sering muncul di usia dewasa tengah. Usia dewasa tengah seringkali disebut sebagai masa transisi yang penuh dengan tantangan dan perubahan. Perasaan terjebak, ketidakpuasan, dan keraguan akan pilihan hidup yang telah dibuat adalah beberapa contoh dilema yang umum dialami. Beberapa faktor psikologis yang dapat memicu dilema pada usia dewasa tengah antara lain. Yang pertama, ada krisis identitas. Pada usia ini, individu mungkin merasa perlu untuk mengevaluasi kembali identitas diri mereka. Pertanyaan seperti siapakah aku sebenarnya, atau apakah yang ingin aku capai dalam hidup ini, mungkin akan sering muncul dan menimbulkan kebingungan. Yang kedua, ada tekanan jam biologis. Bagi sebagian orang, misalnya pada pria, tekanan jam kerja dan tekanan waktu untuk kumpul bersama keluarga menjadi salah satu faktornya. Kemudian pada wanita, adanya tekanan sosial untuk mencapai pencapaian tertentu, misalnya menikah, memiliki anak, atau mencapai puncak karir. Pada usia tertentu, dapat menimbulkan kecemasan dan stres. Yang ketiga, ada perbandingan sosial, kecenderungan untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain, terutama melalui media sosial, dapat memicu perasaan tidak puas dengan pencapaian diri sendiri. Kemudian yang keempat, ada perubahan fisik. Tanda-tanda penuaan yang mulai terlihat dapat memicu penurunan harga diri dan ketidakamanan. Kemudian yang kelima, yang terakhir, ada perubahan peran. Perubahan peran dalam keluarga dan pekerjaan. Misalnya, menjadi orang tua, menghadapi anak-anak, atau remaja, atau mengalami perubahan dalam karir, dapat menimbulkan stres dan ketidakpastian. Kemudian, teori psikologis yang dapat membantu kita memahami dilema pada usia dewasa tengah adalah teori hierarki kebutuhan dari tokoh psikologi Maslow. Maslow berpendapat bahwa manusia memiliki hierarki kebutuhan dan setelah kebutuhan dasar terpenuhi, individu akan mencari pemenuhan kebutuhan akan penghargaan diri dan aktualisasi diri. Pada usia dewasa tengah, individu mungkin merasa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan tingkat ini. Kemudian ada teori
siklus hidup dari tokoh psikologi Erikson. Menurut Erikson, pada usia dewasa tengah, individu menghadapi krisis generativitas versus stagnasi. Individu yang berhasil melewati tahap ini akan merasa memiliki makna hidup dalam hidup melalui kontribusi mereka kepada masyarakat, sedangkan yang gagal akan merasa stagnan dan tidak berdaya. Bagaimana fenomena bisa mempengaruhi kesehatan mental dan fisik di usia dewasa tengah? Dilema yang dialami pada usia dewasa tengah dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kesehatan mental dan fisik. Dampak terhadap kesehatan mental. Yang pertama, stres dan kecemasan. Dilema seringkali memicu perasaan stres dan cemas yang berkepanjangan. Hal ini dapat mengganggu kualitas tidur, konsentrasi, dan kemampuan untuk bersosialisasi. Yang kedua, depresi. Perasaan sedih, putus asa, dan kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya menyenangkan dapat muncul sebagai akibat dari dilema yang tidak teratasi. Yang ketiga, penurunan harga diri. Kegagalan dalam mengatasi dilema dapat menyebabkan penurunan harga diri dan perasaan yang tidak berharga. Keempat, perubahan mood. Mood yang tidak stabil dan sering berubah-ubah menjadi salah satu ciri khas dari individu yang sedang mengalami dilema. Dampak terhadap kesehatan fisik. Yang pertama, gangguan tidur. Stres dan kecemasan yang berkepanjangan dapat mengganggu pola tidur, menyebabkan insomnia atau tidur yang tidak nyenyak. Yang kedua, masalah pencernaan. Stres dapat memicu masalah pencernaan seperti gangguan pencernaan, diare, atau sembelit. Ketiga, sistem kekebalan tubuh melemah. Stres kronis dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh, sehingga individu menjadi lebih rentan terhadap penyakit. Keempat, peningkatan tekanan darah. Stres juga dapat meningkatkan tekanan darah dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Terakhir, yang kelima, sakit kepala. Sakit kepala seringkali menjadi salah satu gejala fisik dari stres dan kecemasan. Oke, selanjutnya yaitu cara mengatasi. Bagaimana sih kita bisa mengatasi dilema ini? Yang pertama, itu ada melakukan refleksi diri, di mana refleksi diri ini adalah kita meluangkan waktu untuk merenungkan diri dan memahami apa yang mungkin menjadi pemicu dilema. Kemudian, kita bisa meninjau kembali pencapaian hidup dan juga tujuan yang sudah dicapai serta yang belum terpenuhi. Dengan begitu, kita dapat memahami emosi dan lebih bisa mengatasi masalah yang lebih efektif. Yang kedua, ada berbicara dengan seseorang. Terkadang, berbicara atau berinteraksi dengan teman, anggota keluarga, ataupun konselor itu dapat membantu mengurangi dilema. Berbagai perasaan dan pengalaman dengan seseorang yang bisa dipercaya bisa memberikan perspektif baru dan dukungan yang dibutuhkan. Yang ketiga, ada tetap terhubung. Tetap terhubung di sini adalah orang yang mengalami dilema biasanya menjaga jarak dan mengasingkan diri. Tetap terhubung dengan teman-teman dan keluarga dapat membantu mengurangi perasaan kesepian dan meningkatkan dukungan emosional. Ada juga yaitu menetapkan gaya hidup sehat, di mana kita fokus pada pola makan yang seimbang, tidur yang cukup, dan rutinitas olahraga yang teratur dapat membantu meningkatkan kesejahteraan fisik dan emosional. Kemudian ada eksplorasi minat baru. Kita bisa mencoba untuk mengejar minat atau hobi baru yang mungkin sebelumnya terabaikan. Bisa jadi ini memberikan perasaan atau pencapaian baru dan juga kegembiraan pada diri sendiri. Kemudian, tetapkan prioritas. Ini yang menjadi hal penting, di mana identifikasi apa yang benar-benar penting dan perlu diprioritaskan.
Ini juga dapat membantu merumuskan tujuan dan juga rencana yang lebih tepat. Yang selanjutnya ada terlibat dalam kegiatan sosial. Bergabung dengan kelompok atau organisasi yang diminati, kemudian berpartisipasi dalam kegiatan tersebut secara sukarela, itu dapat memberikan perspektif baru dalam hidup. Kemudian ada meditasi dan relaksasi, di mana latihan meditasi ini bisa dilakukan dengan yoga atau teknik relaksasi yang lainnya. Hal tersebut dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental. Dan yang terakhir, cara mengatasi dilema pada usia dewasa tengah adalah dengan menjaga kesehatan fisik, makan makanan yang seimbang, olahraga teratur, dan tidur yang cukup dapat meningkatkan kesehatan fisik dan emosional.